Bab 854, Takdir. Miley memasuki langit berbintang yang luas. Dia mengendalikan pedangnya, cahaya pedang menyapu langit berbintang, seperti bintang jatuh. Miley memejamkan mata dan merenung. Larangan batasan 5 dimensi dicabut, ini berarti dia sekarang menghadapi alam semesta 5 dimensi. Meskipun kekuatannya sudah meningkat pesat, tapi yang harus dia hadapi sekarang adalah Master Top 5 dimensi. Guardian. Pada saat ini, dia memikirkan kekuatan Guardian. Pihak lawan hanya tubuh bayangan, sudah bisa menekan dia dan sabta mereka, bagaimana dengan tubuh utama? Memikirkan hal ini, Miley mengepalkan tinjunya perlahan. Hidup tanpa akhir, pertempuran tanpa akhir. Bertempur. Miley membuka matanya, dia melihat ke kedalaman langit berbintang yang jauh. Dia tahu, jika dia menginginkan perdamaian, dia hanya bisa mengakhiri perang dengan perang. Ini satu-satunya pilihan. Selama berada di kota Kinceng, membuat dia mengerti satu hal. Di hadapan musuh, kamu jangan berharap ingin memohon pihak lawan dan membiarkan pihak lawan berbelas kasihan, karena semakin kamu seperti itu, semakin pihak lawan memandang rendah kamu dan menindas kamu. Hanya ada satu cara untuk membuat pihak lawan tidak berani menggertak kamu. Pukul. Tinjumu cukup keras, pihak lawan tidak akan berani menggertakmu sesuka hati. Pada saat ini, dia memikirkan takdir lagi. Semua yang dia temui dari kota Kinceng sampai sekarang, apakah itu takdir? Apakah dirinya percaya pada takdir? Mata Miley perlahan tertutup. Takdir. Setiap hari orang bilang yang menentukan takdir itu diri sendiri bukan Tuhan. Dia juga bilang yang menentukan takdir itu diri sendiri bukan Tuhan. Namun, seringkali karena takdir tidak sesuai dengan keinginan diri sendiri. Misalnya, kepergian Lindsay. Saat itu, apa yang bisa dia lakukan? Tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti sebelumnya, saat menghadapi Guardian dan binatang penelan ruang hampa, jika tidak ada 3 energi pedang wanita bergaun polos, apa yang bisa dia lakukan? Bisa apa? Miley bertanya pada hati, jawabannya adalah dia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa menunggu mati. Yang menentukan takdir itu aku bukan Tuhan. Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Betapa ironisnya kalimat ini sekarang. Berapa banyak orang di dunia yang benar-benar bisa mengendalikan nasib mereka sendiri? Apakah dirinya sekarang bisa? Jawabannya tidak. Miley tiba-tiba tersenyum, mengendalikan takdirnya sendiri, baginya sekarang, masih sebuah lelucon. Tentu saja, dia juga sangat jelas, meskipun dia tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri sekarang, dia harus bekerja keras untuk bisa mengendalikan nasibnya sendiri daripada menerimanya. Orang, meskipun nasib mereka tidak adil, mereka tidak boleh menerima pasrah. Tidak boleh pasrah. Pada titik ini, Miley tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, aura yang kuat tiba-tiba menyapu tubuhnya. Ruang hampa di langit berbintang sekitarnya tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Dan aura di sekitar Miley menjadi semakin kuat. Setelah sekitar setengah jam, Miley tiba-tiba membuka matanya. Boom! Ruang hampa dalam jarak ribuan kaki di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Miley melihat tangan kanannya, dia perlahan mengepalkannya, kekuatan yang kuat berkumpul di tangannya. Terobos takdir. Dia tidak menyangka, dirinya akan mencapai alam terobos takdir di tempat seperti ini. Alam terobos takdir. Miley menengadah ke kedalaman langit berbintang, apa itu alam terobos takdir? Pada saat ini, dia mengerti, yang disebut terobos takdir, bukanlah membuka takdir, tetapi melihat apa yang disebut takdir. Mungkin, kelahiranmu tidak baik, tetapi kelahiran ini tidak mewakili hidupmu.
jika kamu bekerja keras, kamu dapat mengubah nasibmu. Memikirkan hal ini, Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tingkatan alam yang menarik. Dia tidak tahu siapa yang menciptakan tingkatan alam ini, tapi harus dikatakan, semuanya sangat menarik. Sekarang, dia sedikit penasaran dengan alam pemusnahan Taoisme yang legendaris itu. Memusnahkan Taoisme. Bagaimana cara memusnahkannya? Saat ini dia semakin penasaran. Setelah beberapa saat, Miley menghilang di tempat. Sekitar 1 jam kemudian, Miley datang ke langit berbintang. Istana Yuming. Miley datang ke Istana Yuming, melihat patung-patung di aula. Miley ragu-ragu, kemudian berkata, apakah ada orang? Tidak ada yang merespon. Miley berkata lagi, apakah ada orang? Tetap tidak ada yang merespon. Miley ragu-ragu sejenak, lalu mulai mendesak pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya mulai mendidih secara bertahap, namun tetap tidak ada yang merespons. Miley dengan cepat menekan darah di tubuhnya. Dia tidak berani mengeluarkan darahnya sendiri, karena dia sendiri juga tidak bisa mengendalikan darah ini. Miley melirik patung-patung itu, membungkuk sedikit, lalu mundur keluar. Di depan aula, setelah hening sejenak, Miley berkata pelan, hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Suara itu jatuh, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit yang luas. Saat Miley pergi, sebuah patung di aula tiba-tiba hancur. Hehe. Sebuah suara datang dari aula. Setelah meninggalkan Istana Yuming, Miley tidak kembali ke langit 2 dunia, melainkan kembali ke menara penjara alam. Miley datang ke puncak menara, Kaisar Pedang masih duduk di bawah pedang. Miley melirik Kaisar Pedang yang sudah lama duduk di depan pedang. Sudah pasti tinggal. Merasa pihak lawan telah memahami, adapun seberapa banyak yang bisa dia pahami, itu tergantung pada nasib baik pihak lawan. Miley memandangi ketiga pedang itu. Puncak Tao Pedang. Jika Tao Pedang memiliki puncak, maka saat ini berarti ketiga pedang tersebut adalah puncak dari Tao Pedang. Dan seberapa jauh jarak Tao Pedang sendiri dengan tuan ketiga pedang ini? Tidak ada jawaban. Miley menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Dia datang ke ruang pemurnian pil milik Lily. Lily masih mengutak-atik pil obat, tetapi karena keberadaan Lily, banyak orang di wilayah utara saat ini telah mencapai alam peri daratan. Bisa dibilang, Lily telah meningkatkan kekuatan wilayah utara secara keseluruhan. Melihat Miley, Lily buru-buru berlari ke depannya. Wajah kecilnya masih ternoda abu hitam. Miley dengan lembut menyeka debu dari wajah Lily, berkata sambil tersenyum, jangan kelelahan, mengerti? Lily mengedipkan mata, pil obat, bantu kamu. Hati Miley terasa hangat, aku tahu, tapi di hatiku, kamu lebih penting daripada pil obat, mengerti? Lily ragu-ragu sejenak, lalu berkata pelan, aku. Setelah berbicara, dia menundukkan kepala. Miley tersenyum dan berkata, ada apa? Lily menatap Miley, aku bisa membantumu. Miley tersenyum, aku tahu. Kamu telah banyak membantu. Lily ragu-ragu. Miley dengan lembut menyentuh kepala kecil Lily, apa yang ingin kamu katakan? Lily menggelengkan kepalanya, tidak ada. Miley mengangguk, intinya, jika ada sesuatu, harus beritahu aku, mengerti? Lily mengangguk, baik. Miley tersenyum dan meninggalkan ruang pemurnian obat. Setelah Miley pergi, Lily mengeluarkan kitab alkimia, dia membuka halaman terakhir, ada 2 karakter besar di atasnya, pil Dewa Sumeru. Setelah melihat sebentar, Lily berbalik dan berjalan menuju tungku pil. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan matanya penuh tekad, aku harus memurnikannya. Jika gagal, aku akan menjadi seorang dermawan.
Setelah Miley meninggalkan ruang pemurnian obat, dia datang ke pintu masuk lantai 9. Gerbang menara di lantai 9 berbeda dari lantai lain. Di atas gerbang menara di lantai 9 ada jimat berwarna merah darah. Miley melirik jimat, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu, kekuatannya tidak sama dengan pihak lawan, tidak ada artinya untuk mengatakan apapun. Masalah harus ditanggung sendiri. Setelah meninggalkan menara penjara alam, Miley datang ke langit 2 dunia. Dia baru saja tiba di langit 2 dunia, ruang hampa di depannya tiba-tiba retak. Segera setelah itu, sebuah buku tebal terbang keluar. Miley tercengang, pedang ether tiba-tiba muncul di tangannya. Dia hendak menyerang, dan pada saat ini, buku kuno hitam tebal itu tiba-tiba berputar di sekelilingnya, dan kemudian perlahan melayang ke arahnya. Miley hendak berbicara. Saat ini, buku kuno yang tebal itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di antara alisnya. Miley tercengang, apa-apaan ini? Pada saat ini, Quen tiba-tiba muncul di depannya. Quen menatap Miley, ini tidak mungkin. Miley sedikit bingung, apa maksud Nona Quen? Quen berkata, kamu lihat apakah bisa mengendalikan buku kuno barusan? Miley ragu-ragu, lalu mengangguk, pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dan segera, sebuah buku kuno hitam tiba-tiba muncul di depannya. Melihat buku kuno yang tebal ini, ekspresi Quen menjadi lebih serius. Miley sedikit bingung, Nona Quen, apa ini? Quen menatap Miley, dunia buku. Miley sedikit mengernyit, dunia buku. Quen mengangguk, menggunakan buku sebagai dunia. Waktu itu, Tuan menggunakan sebuah buku untuk mengembangkan sebuah dunia. Buku ini adalah dunia ciptaannya sendiri, berisi banyak buku kuno tentang teknik terlarang, teknik mantra abjad kuno, dan beberapa roh kata yang sangat kuat, terutama roh kata ini. Mereka dibentuk dari berbagai teknik terlarang, dan kekuatannya sangat kuat. Bicara tentang ini, dia memandang Miley. Buku ini berada di peringkat ketiga teratas di antara semua harta karun di Akademi Dimensi Luas. Aku tidak tahu mengapa ini muncul di sini, dan langsung mengenalimu sebagai Tuan. Miley juga sedikit bingung, bagaimana bisa benda ini tiba-tiba muncul di sini. Mustahil. Quen menatap dunia buku di depannya, orang ini memiliki semangat yang tinggi. Bisa dibilang dia hanya mematuhi tuannya. Mengapa dia datang ke sini dan langsung mengenalimu sebagai tuannya? Miley hendak berbicara. Saat ini, Quen tiba-tiba meraih dunia buku, dan setelah beberapa saat, dia tertegun, dia. Miley sedikit bingung, Nona Quen. Quen menatap Miley, bukan apa-apa, karena benda ini sudah mengenalimu sebagai tuannya. Maka pergunakan dengan baik, benda ini sangat kuat, tidak berada di bawah pedang ethermu. Jika digunakan dengan baik, akan ada efek bagus, terutama menekan tingkatan alam. Benda ini dapat menekan tingkatan alam. Di masa depan, saat melawan orang, kamu bisa memasukkan lawan ke dalam dunia buku ini, dan kemudian langsung menekan tingkatan alam pihak lawan. Menekan tingkatan alam. Ekspresi Miley tergerak, Nona Quen, apakah ini benar-benar bisa? Quen mengangguk, bisa. Tidak hanya itu, jika kamu bisa mengendalikan roh dunia di dunia buku, dengan kekuatan mereka, kamu bisa sepenuhnya menghancurkan master yang mirip dengan tubuh bayangan Guardian sebelumnya. Miley bertanya, bagaimana dengan tubuh utama? Quen memutar bola matanya ke arah Miley. Jika tubuh utama begitu mudah dibunuh, maka Guardian tidak akan menjadi ketua Akademi Dimensi Luas. Miley mencibir, benar juga. Quen berkata dengan sungguh-sungguh, namun, benda ini benar-benar sangat kuat. Tentu saja, premisnya adalah kamu memiliki kemampuan untuk menaklukkan roh kata itu. Miley bertanya, bagaimana cara menaklukkannya? Quen berkata, kamu ikut denganku.
Setelah selesai berbicara, dia membawa Mile langsung ke dunia buku. Begitu memasuki dunia buku, Mile melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ada terlalu banyak buku di sekitarnya. Quen berkata, rasakan roh-roh kata itu. Ingat, bersikap sopan. Roh-roh kata ini memiliki kecerdasan tersendiri. Mereka sulit untuk ditaklukkan. Kamu harus bersikap rendah hati, jangan arogan. Kalau tidak, pada saat ini, kata musnah berwarna merah gelap tiba-tiba melayang di depan Mile dan terbang langsung ke tangan Mile. Kemudian dengan lembut menggosok tangan Mile, sangat lembut. Quen terdiam. Bersambung.